Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan daring pada kampus TIE PGRI Dewantara Jombang. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial, yaitu Ibu Mardi Astuti, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang kami sayangi rekan-rekan mahasiswa kelas KS2A SDM Angkatan 2018. Pada pagi ini kelompok kami akan memaparkan tentang pengaturan hak dan kewajiban secara mikro. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Intan Yulinda, NIM 1861193, Devi Indasari, NIM 1961396, dan saya sendiri Fitriati Wulandari, NIM 2061260. Baik, kita mulai presentasi tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu. Dia bisa dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Adapun jika dibuat secara tertulis, maka setidaknya harus mengandung atau memuat beberapa unsur sebagai berikut, yaitu nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, kemudian tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayaran, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, kemudian mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, kemudian tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerja itu ada dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu PKWTT. Apa sih perjanjian kerja waktu tertentu itu? Mari kita bahas. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu. Menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Menurut pasal 1603 huruf G ayat 1 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja di mana waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau peraturan majikan, dalam perundang-undangan ataupun menurut kebiasaan. Selanjutnya, pengertian dan makna hubungan kerja. Hubungan kerja itu yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha. Terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai 1. Pembuatan perjanjian kerja,
Kemudian yang kedua, kewajiban pekerja yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan itu. Yang ketiga, kewajiban pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah. Yang keempat, berakhirnya hubungan kerja. Dan yang kelima, cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Baik, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dipersilahkan. Peraturan Perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi per 02 Maret 1978, yang dimaksud dengan peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Perbedaannya dengan perjanjian kerja, yaitu dalam peraturan perusahaan terdapat tata tertib perusahaan. Selain itu, syarat-syarat kerjanya yang dibuat lebih lengkap. Peraturan perusahaan biasanya dibuat atau disusun oleh pihak pengusaha, kemudian diberlakukan untuk karyawannya. Setelah penyusunan peraturan perusahaan selesai, sebelum berlaku harus dimintakan pengesahan dari kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Peraturan perusahaan mempunyai masa efektif berlaku dan mempunyai masa berlaku paling lama 2 tahun. Perjanjian perburuan. Pengertian perjanjian perburuan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, perjanjian perburuan merupakan perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Kementerian Perburuan, sekarang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan majikan, majikan-majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Perjanjian perburuan juga disebut dengan istilah kesepakatan kerja bersama. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 huruf A Peraturan Menteri Tenaga per 01 1985 yang menyatakan bahwa kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian perburuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954. Dalam prakteknya, kesepakatan kerja bersama ini disebut dengan perjanjian kerja bersama, karena memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja. Maka perjanjian perburuan merupakan induk dari perjanjian kerja. Secara umum, isi perjanjian perburuan akan menyangkut dua hal, yaitu satu, syarat-syarat material, hanya di dalam lingkungan yang boleh pemerintah dianggap layak. Tidak boleh memuat suatu aturan yang mewajibkan seorang pengusaha hanya menerima atau menolak pekerja, atau mewajibkan pekerja hanya bekerja, atau tidak bekerja pada pengusaha dari suatu golongan, baik berkenaan dengan agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun karena keyakinan politik atau anggota suatu perkumpulan. Tidak boleh memuat aturan-aturan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Syarat-syarat formil dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian perburuan harus memuat nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja, nama, tempat kedudukan, serta alamat pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, nomor dan tanggal pendaftaran serikat pekerja pada Departemen Tenaga Kerja, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian perburuan harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3. Teori dan asas-asas hukum perjanjian kerja. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak. 2. Asas konsensualisme. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Asas kepastian hukum. Asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. 4. Asas itikat baik. Asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan
atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. 5. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Analisis pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan serta perjanjian penggunaan pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja. Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya atas pembayaran sejumlah uang sebagai hasil harga pekerjaan. Jenis perjanjian pemborongan pekerjaan menurut cara terjadinya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil penyelenggaraan atas dasar penawaran yang diajukan. Yang kedua, perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan. Yang ketiga, perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong. Menurut cara penentuan harganya, perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan menjadi 4 bentuk utama, yaitu yang pertama, perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti atau fixed price. Di sini, harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan. Yang kedua, perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lump sum. Di sini, harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan. Yang ketiga, perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar satuan atau unit price, yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Di sini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit. Yang keempat, perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah atau cost plus fee. Di sini pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya, yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya. Adapun perjanjian pemborongan pekerjaan menurut dua pihak, yaitu yang pertama, perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu perusahaan yang menyarankan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima, pemborong, atau perusahaan penyedia jasa kerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan penerima pemborongan, yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagai pekerjaan dari sebuah pemberi pekerjaan. Sedangkan perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara yang pertama, perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, yaitu perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerja.